Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Siddiq. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gestalt Law pada Interface Design untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Baik, tanpa berlama-lama lagi, presentasinya akan dimulai sekarang. Jadi, yang pertama, apa itu Gestalt Law? Jadi, Gestalt Law ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu bisa diartikan yaitu sebagai bentuk atau keseluruhan semuanya. Nah, dalam psikologi, teori Gestalt Law ini dia menjelaskan tentang kalau manusia itu cenderung melihat sesuatu keseluruhan objek terlebih dahulu sebelum melihat bagian-bagian detail di dalamnya. Nah, dalam desain interface, teori ini paling penting. Kenapa? Karena dia dapat meningkatkan pemahaman, kejelasan, dan kenyamanan pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Nah, jadi awal mulanya dia dikembangkan oleh psikolog asal Jerman pada awal abad ke-20. Nah, di sini saya menggunakan saya akan membahas 7 prinsip di dalam Gestalt Law, yaitu yang pertama ada proximity, ada similarity, continuity, closure, symmetry, figure ground, dan common phase. Langsung saja masuk yang pertama yaitu proximity. Proximity ini yaitu adalah elemen yang berdekatan secara visual, tapi dianggap saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Biasa pengguna atau user akan menganggap elemen-elemen yang dekat satu sama lain ini adalah bagian dari kelompok yang sama. Ini sering digunakan dalam formulir pengisian atau daftar menu. Nah, bisa dilihat di sini ada contohnya. eh Bentukan law of proximity ini atau yang berdekatan secara visual ini bisa kita lihat di sini ada 6 dot, lalu ada 3 dot sampingnya. Karena dia bentukannya mirip tetapi hanya berbeda pada jumlah dotnya, maka dia biasa orang sering mengaitkan kalau ini itu saling berhubungan. Nah, pengaruhnya apa di dalam uh, interaksi manusia dan komputer? Yaitu dia dapat mempermudah pengguna mengelompokkan informasi dan mempercepat pemahaman. Oh, ketika kita melihat ada pola tersebut pada kedua gambar itu biasanya, oh ini fungsinya untuk ini fungsinya untuk itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Eh, Baik, selanjutnya kita lanjut ke similarity. Jadi, similarity ini adalah elemen yang serupa, tapi akan dianggap sama atau memiliki fungsi yang sama. Nah, biasa itu dia warnanya, ukurannya, bentuknya, teksturnya itu dikelompokkan menjadi satu. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar ini. Similarity itu bisa dilihat ketika dia ada dot di dalam satu kelompok, meskipun dia berbeda warnanya. Nah, itu biasa tetap dikelompokkan dalam satu. Kenapa itu disebut similarity? Nah, apa pengaruhnya ke dalam interaksi manusia dan komputer? Yaitu dia dapat meningkatkan konsistensi dan prediktabilitas. Jadi kurang lebih dia tuh membagi dalam satu seksi itu dia membagi ada beberapa sub-sub yang mana satu subnya itu saling terhubung, tetapi itu masih dalam satu seksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang continuity atau keterlanjutan atau kontinuitas. Nah, jadi biasa mana mata manusia itu dia itu melihat garis yang berkelanjutan. Jadi misalnya manusia biasa akan mengikuti garis atau pola yang berkesinambungan. Dalam interface, kita dapat mengarahkan perhatian kita sebagai pengguna dengan membuat layout alurnya yang jelas, seperti ukuran form, menempatkan icon dari kiri ke kanan yang menyesuaikan arah baca. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat, oh ini arahnya ke atas. Kalau ke atas itu biasa ngapain? Nah, ini ada garis putus-putus. Meskipun dia tidak tersambung, tapi mata manusia
itu secara tidak langsung menganggap ini tuh tersambung karena polanya itu sama. Nah, lalu apa pengaruhnya ke interaksi manusia dan komputer? Dia itu membantu menavigasi persepsi alur kerja atau workflow. Nah, mungkin dari yang ketiga tadi itu masih rancu. Itu bagaimana sih implementasinya pada UI/UI apa aplikasi yang modern. Nah, nanti di akhir akan kita bahas beberapa prinsip yang digunakan pada studi kasus yang sudah saya buat. Nah, lanjut saja di sini kita akan membahas tentang closure. Nah, jadi closure ini adalah eee, bentuk yang tidak lengkap, tapi kita tuh bisa menganggapnya tuh satu bentuk. Nah, karena kenapa? Otak manusia cenderung akan melengkapi sesuatu yang tidak lengkap apabila benda yang dilihatnya itu eee, memiliki pola yang familiar dengan apa yang sudah pernah dilihatnya. Nah, pada prinsip ini, pengguna cenderung melengkapi gambar atau bentuk yang tidak utuh secara tampilan, tetapi dia dapat menyimpulkan kalau ini tuh bentuk gambar apa. Nah, itulah definisi dari closure. Lalu, apa sih pengaruhnya di dalam interaksi manusia dan komputer? Nah, dia itu dapat meningkatkan estetika, efisiensi visual tanpa kehilangan makna. Nah, begitu untuk closure. Dan selanjutnya ada figure and ground. Nah, figure and ground ini kurang lebih yaitu adalah halaman utama itu dia harus menonjol dari latar belakangnya. Nah, jika kita lihat pada contoh ini, halaman apa gambar utama yang dimaksudkan itu adalah sebuah pilar. Tetapi latar belakang yang ingin ditampilkan itu adalah dua orang yang saling bertatapan di sini. Nah, sehingga dia akan memunculkan sebuah tampilan utama yang menonjol, yaitu pilar ini tadi. Nah, biasanya user sendiri selalu mencoba memisahkan antara eee, objek utama atau figur dari latar belakang atau background. Nah, kontras warna, bayangan, dan penggunaan ruang putih sangat membantu dalam membedakan informasi utama dari yang sekunder atau background tadi. Tanpa prinsip ini, pengguna akan kesulitan fokus dan bisa menjadi miskomunikasi visual. Nah, apa sih pengaruhnya kepada interaksi manusia dan komputer? Nah, dia menonjolkan elemen yang penting untuk aksi pengguna atau actionable item. Nah, mungkin agak sedikit rancu jika dilihat hanya di gambar ini. Nanti akan dibahas pada studi kasus juga. Nah, lalu selanjutnya ada simetri. Nah, simetri ini adalah eh, elemen simetris yang terstruktur dan stabil dan juga dia seimbang. Nah, biasanya manusia secara alami menyukai keseimbangan visual. Jadi misalnya ada 5 angka, ada 5 ada 5 item. Pasti di item ke tengah ini dia akan dibuat menonjol. Kenapa? Karena untuk menunjukkan simetri. Kalau 2 ikon di kiri dan 2 ikon di kanan, lalu satu ikon utama di tengah, itu menunjukkan perbedaan dan juga keselarasan atau juga kesimetrisan di antara ikon-ikon tersebut. Nah, bisa dilihat pada contoh ini adalah ada gambar yang sama tetapi dipisahkan oleh sebuah tanda. Nah, manusia pada umumnya menyukai kesimetrisan suatu benda. Kenapa? Karena itu dapat secara tidak langsung itu memuaskan hati dari pribadi orang tersebut karena melihat sesuatu yang tenang dan tidak abstrak. Nah, kesannya dan pengaruhnya kepada interaksi manusia dan komputer itu sendiri, dia memberi kesan stabil dan mudah diproses secara visual. Nah, lalu kita lanjut pada eee, prinsip yang terakhir yaitu common fate, atau dia tuh bernasib sama. Jadi di common fate ini, elemen yang bergerak ke arah yang sama itu biasa dianggap ke satu grup. Bisa kita bayangkan contoh ikan
yang bergerak itu barengan, nah itu biasa mereka langsung dikelompokkan ke dalam satu grup. Padahal belum tentu mereka ke dalam, semuanya itu satu grup. Meskipun, eee, pada kebiasaan itu menunjukkan kalau mereka itu satu grup. Nah, pada prinsip common fate ini berlaku pada elemen yang berubah atau bergerak secara bersamaan, seperti animasi, transisi, atau efek hover. Nah, dalam konteks interaksi manusia dan komputer, prinsip ini dapat memudahkan pengguna untuk memahami keterkaitan antar objek dan pergerakan sistem. Lalu, apa sih pengaruh dari common fate ini ke interaksi manusia dan komputer? Dia tuh memberi sinyal interaksi, arah, atau tindakan bersama. Nah, dia menunjukkan sesuatu nih. Nah, di sini, studi kasus yang saya bahas tadi. Dari tampilan utama pada aplikasi Dana ini, kita bisa, menyimpulkan beberapa prinsip-prinsip yang ada di Gestalt Law. Eee, salah satunya salah empatnya ada yang di tampilan utamanya ini, yaitu proximity atau tadi yang pertama proximity itu adalah, kedekatan. Nah, 4 icon di sini ada isi saldo, minta, kirim, dan pesan. Nah, ini dengan, tampilan dana, dana deals, dan yang di bawah ini, itu, menggunakan prinsip proximity. Kenapa? Karena polanya sama, lalu juga, jumlah itemnya itu sama. Nah, mereka akan dikaitkan ke dalam satu, eee, elemen yang, dianggap berhubungan. Misalnya, ini fungsinya untuk shortcut, lalu di sini ada detailnya, ada fitur-fiturnya apa saja. Nah, lalu ada lagi, eee, similarity atau, eee, si kesamaan. Di sini similarity bisa kita lihat ada bentukan dari, navbar di bagian bawah. Nah, di sini ada tulisan beranda, aktivitas, pay, dompet, dan, menu profile. Nah, di sini kenapa dianggap sama? Karena fungsinya itu kurang lebih sama. Fungsinya untuk beranda, ya fungsinya itu sebagai navigasi saja, tidak lebih daripada itu. Nah, ketika itu ditekan, dia akan ke halaman yang berbeda lagi, tetapi fungsinya sama semua. Dia, hanya untuk menavigasi sesuatu. Nah, di sini ada figur ground yang tadi. Nah, mungkin tadi, kita agak kesulitan, dengan gambar yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, ini. Nah, figur ground ini bagaimana sih? Nah, di studi kasus, figur ground ini dia, kurang lebih sebagai pembeda antara background dan juga, figur atau tampilan utama yang ingin ditunjukkan. Pada contoh di sini kita bisa lihat ada background berwarna biru, lalu juga di sini ada event yang menunjukkan waktunya traktiran gajian. Nah, di sini terdapat prinsip, Gestalt Law yaitu figure ground yang mana dia membedakan nih dari icon ini dengan backgroundnya. Sama juga dengan, tombol pay. Nah, tombol pay ini meskipun dia termasuk similarity, dia tuh juga termasuk ke figure ground. Kenapa? Karena dia, menjadi pembeda di antara fitur-fitur yang lain ini. Nah, lalu yang terakhir ada closure. Closure tadi, kurang lebih, definisinya adalah, otak manusia cenderung akan melengkapi bentuk gambar yang tidak lengkap. Nah, sebagai contoh di sini ada icon atau ada item pada menu reksadana. Kenapa ini disebut closure? Karena, dia menggunakan icon simpel yaitu tanda panah. Yang mana biasanya manusia ketika melihat tanda panah ke atas itu langsung, otaknya menganggap kalau ini sebuah investasi atau sesuatu yang berkaitan dengan uang atau pendapatan, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu saja presentasi singkat yang dapat saya, presentasikan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.